Hai guys, kembali lagi di V Channel. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu film yang berjudul Train to Busan 2016. Merupakan film produksi asal Korea Selatan yang bertemakan wabah zombie. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak yang melakukan perjalanan ke Busan menggunakan kereta cepat, di mana di dalam kereta tersebut rupanya telah ada salah satu orang yang terinfeksi. Gimana? Udah penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dari sebuah truk yang diperbolehkan melintasi zona karantina akibat dari kebocoran kecil di daerah biotek. Di tengah perjalanan, si supir truk mendapati sebuah telepon dan ketika akan mengangkatnya, ia malah tidak sengaja menabrak seekor rusa hingga tewas terkapar bersimbah darah. Lalu, saat si supir itu telah pergi, si rusa yang memang sudah terinfeksi virus itu pun kembali hidup dan film pun dimulai. Sukwo, yang merupakan seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan, baru saja pulang dari bekerja dan mendapati anaknya yang bernama Suan sedang menelpon ibunya dari balik selimut. Sukwo mendengar sedikit percakapan anaknya dengan si mantan istri. Anaknya itu bilang ke ibunya agar menjemputnya di sebuah stasiun. Menyadari kehadiran sang ayah, Suan segera mematikan teleponnya. Si ayah lalu memberinya sebuah hadiah ulang tahun yang ternyata sudah dia miliki. Mengetahui hal itu, ayahnya menawarkan hadiah lain dan Suan bilang dia sangat ingin pergi ke Busan untuk bertemu ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua akhirnya berangkat di pagi buta dengan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, mereka hampir saja menabrak beberapa mobil kebakaran yang melintas di depannya. 수아라, 저기 무슨 일 났나 봐. Adegan lalu berpindah pada segerombolan pemain bisbol yang menaiki sebuah kereta cepat. Mereka mendadak heboh oleh kehadiran seorang gadis cantik bernama Jin Hee yang langsung duduk begitu saja di samping Jungkook. Jungkook yang merasa tidak nyaman menyuruhnya pergi, tapi si Jin Hee dengan santainya mengungkit soal pernyataan cintanya tempo hari. 넌 내가 좋다고 하면 그냥 감사합니다 하면서 받아들이면 돼, 네 운명을. Mendengar itu, seluruh teman-temannya yang ada di sana langsung menyoraki. Di sisi lain, Sukwo dan Suan telah memasuki kereta yang sebentar lagi akan siap berangkat. Rupanya, tanpa sepengetahuan penjaga pintu kereta, ada seorang perempuan yang telah terinfeksi ikut naik ke dalam kereta tersebut. Wanita yang telah terinfeksi virus itu memasuki toilet dan dia terlihat sedang berusaha mencegah dirinya sendiri agar tidak sampai berubah menjadi zombie. Ketika sang ayah tertidur pulas, Suan melihat ada bapak-bapak melapor ke petugas kereta jika ada seseorang yang mencurigakan di toilet dan tak kunjung keluar. Suan yang kepo ikut mencari tahu dan mendekat. Rupanya saat dibuka, di dalam toilet sudah ada seorang gelandangan aneh yang hanya duduk sambil terus mengoceh jika semua orang sudah mati. Si bapak tadi menasehati Suan, mengatakan jika dia tidak rajin belajar, maka dia akan menjadi seperti gelandangan itu. Suan yang memang berhati baik, dengan polosnya berkata, "Ibuku bilang tidak boleh berkata seperti itu." Lalu dia pun pergi memasuki toilet lain. Sementara itu, si perempuan yang terinfeksi tadi mulai berubah menjadi zombie dan kehilangan kendali. Ia menggigit salah seorang pramugari kereta dan membuat keadaan di gerbong tersebut menjadi kacau. Sukwo yang sedang mencari anaknya heran dengan keributan yang terjadi. Ia pun berusaha mencari tahu dan malah mendapati hal mengerikan di mana orang-orang saling menggigit dan kemudian mulai berubah kian tak terkendali. Buru-buru, dia berlari sambil menggendong anaknya untuk menghindari kejaran para zombie di kereta itu. Di tengah kegentingan,
Istri Sang Hua yang sedang hamil besar baru saja selesai pipis dan keluar dari toilet. Mereka berdua masih belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi kemudian keduanya melihat ada seorang ibu-ibu berteriak kesakitan digigit oleh salah seorang pria yang telah berubah menjadi zombie. Sung Kyung menyuruh suaminya membantu si ibu tersebut, dan hal itu dimanfaatkan Sukwo agar bisa lewat dengan selamat. Sukwo bahkan langsung menutup pintu salah satu gerbong dan membuat pasangan suami istri itu terkunci. Untungnya, tidak lama pintu tersebut bisa dibuka, walaupun pada akhirnya Sang Hwa sempat marah pada Sukwo karena telah sengaja menutup pintu tepat di depan mereka. Sebuah berita di televisi mengatakan, jika negara sedang mengalami kerusuhan di semua kota besar yang menyebabkan banyak korban jiwa, serta tutupnya beberapa distrik, para pelaku kerusuhan berusaha mengambil alih pemerintah dan warga dihimbau untuk tetap di rumah dan tidak mempercayai rumor tanpa dasar seperti adanya zombie. 저는 서울을 비롯한 도시 곳곳에서 조속한 시일 내에 만물이 대때 극복하는 데 역량을 모아 나가야 할 때입니다. Adegan beralih, di mana Sukwo yang baru mendapatkan kursi menyuruh Suan anaknya untuk duduk. Tapi tidak lama, Suan malah memberikan tempat duduk tersebut pada seorang nenek tua. Ayahnya di sini terlihat tidak senang dan menasehatinya agar tidak usah bersikap ramah di saat genting seperti ini. Suan mengatakan ia hanya teringat neneknya di rumah yang sering mengeluh sakit di bagian lutut. Ketika Sukwo pergi untuk menelpon, Sang Hwa bertanya pada Suan perihal ayahnya. Apakah benar Sukwo adalah ayah kandungnya atau bukan? Secara Sang Hwa melihat sifat ayah dan anak itu sangat berbeda jauh. 아빠야? 진아, Mendengar hal itu, istrinya refleks menyikut si suami. Tapi Suan yang memang polos menjawab dengan santai jika pria tadi memang ayah kandungnya. Sung Kyung lalu memberi Suan sebuah permen Yupi dan memperkenalkan siapa nama janin yang dikandungnya. 얘가 잠잠이야. 인사할래? Singkat cerita, mereka semua akhirnya turun di stasiun Daejeon yang kondisinya sangat sepi. Di saat orang-orang menghindari area terlarang, Sukwo justru membawa Suan melewati area tersebut dengan diikuti seorang gelandangan yang beberapa waktu lalu tidak sengaja mendengar percakapannya ketika menelpon. Gelandangan itu tahu jika Sukwo akan dijemput sementara yang lainnya akan dikarantina. Mendengar hal itu, Suan yang berhati lembut tentu saja kecewa dengan sang ayah. Ia mengatakan jika ayahnya selalu mementingkan diri sendiri dan itulah alasan yang menyebabkan ibunya pergi. Di tengah pembicaraan, si pria gelandangan itu melihat ada salah seorang tentara militer dan dia dengan sigap berlari sambil berteriak menghampirinya. Sukwo yang mengetahui hal itu menyuruh anaknya menunggu di tempat sementara dia juga ikut menghampiri tentara tersebut. Di sisi lain, kekacauan tengah terjadi. Para penumpang kereta yang menuruni tangga dikejutkan oleh para tentara yang telah berubah menjadi zombie. Sontak hal itu membuat kepanikan dan mereka refleks berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Begitu juga dengan Sang Hwa. Ia bahkan harus menggendong istrinya yang tengah hamil besar dari sebuah eskalator ke tangga satunya. Adegan kembali ke Sukwo. Dia baru menyadari jika para tentara yang ia lihat telah berubah menjadi zombie, segera berbalik dan berlari menjemput anaknya yang masih menunggu diam di tempatnya. Dari belakang sana, Sukwo melihat ada salah seorang zombie yang akan menyerang Suan. Untungnya, Sang Hwa tepat waktu dengan memberi zombie itu pukulan telak. Disusul istrinya yang kemudian membawa Suan berlari pergi. Sukwo yang sempat terjatuh dan mendapat serangan dari salah seorang zombie berhasil selamat akibat ditolong oleh si pria gelandangan tadi. Di sisi lain, Jin Hee dan salah seorang petugas kereta sedang sibuk mengarahkan orang-orang untuk menaiki kereta yang sebentar lagi akan berangkat. Seorang bapak-bapak, sebut saja Samsul, justru marah-marah karena kereta tersebut tak kunjung berangkat. Lalu tiba-tiba
Kaca di belakang atas mendadak pecah dan membuat para zombie itu berjatuhan. Jin Hee dan salah satu petugas kereta berlari menyelamatkan salah seorang nenek tua, sementara Sung Kyung yang tengah bersama Su-an menyelamatkan salah satu nenek yang lain sambil terus berlari menghindari salah satu zombie dan berhasil masuk di salah satu gerbong, lalu buru-buru menutup pintu. Tapi di saat itu, si pria gelandangan menahan pintu tersebut dan memohon agar ia diperbolehkan masuk. Keadaan berbeda justru dialami Sang Hwa, Sukwo, Yongguk, dan beberapa pemain bisbol lain. Mereka masih saja menahan sebuah pintu kaca agar zombie itu tidak lolos. Tapi kemudian mereka akhirnya memutuskan pergi ketika mendengar kaca itu akan pecah. Melihat kereta sudah berangkat, mereka semua kian mempercepat langkah lari, berusaha menghindari kejaran zombie di belakang, serta berusaha menyusul kereta tersebut. Yongguk sempat terjatuh dan melihat dua temannya menjadi santapan para zombie. Untungnya, Sang Hwa dan Sukwo datang menyadarkannya untuk kembali lari. Ketika Sukwo dan Yongguk berhasil menaiki kereta, Sang Hwa justru sedikit kesulitan dan masih berusaha menaiki kereta tersebut sembari menghindari serangan beberapa zombie yang datang. Saat sudah berhasil naik, Sang Hwa mendapat kabar dari istrinya yang sedang terperangkap di sebuah toilet bersama Su-an di gerbong nomor 13. Mereka bertiga segera menyusun rencana mengenai bagaimana caranya menuju ke gerbong 13 tanpa tergigit oleh zombie-zombie itu. Dengan kerjasama dan rencana yang baik, mereka bertiga akhirnya berhasil melewati para zombie-zombie itu tanpa terluka sedikit pun. Dan sekarang, mereka semua hanya perlu memikirkan cara bagaimana menuju ke gerbong 15 tanpa harus mendapat gigitan dari para zombie berikutnya. Karena memang di gerbong 15 lah seluruh penumpang yang masih selamat berkumpul. Tapi rupanya, setelah masalah itu pun telah berhasil terpecahkan dan mereka berhasil melewati gerbong 14 dengan susah payah, masalah lain muncul, di mana para penumpang yang berada di gerbong 15 sama sekali tidak mau membuka pintu. Itu dikarenakan orang-orang di gerbong 15 tidak ingin mengambil resiko adanya orang baru yang mungkin saja terinfeksi. Hal itu menyebabkan Sang Hwa yang dari tadi berusaha menahan pintu mendapat gigitan di tangannya. Bahkan Jin Hee saja tidak bisa berbuat apapun karena dirinya dibekap dan dipegangi oleh salah seorang petugas kereta. Sang Hwa yang mulai lelah dan merasa dirinya akan berubah, menyuruh Sukwo agar membawa istrinya yang tengah hamil itu pergi. Ia juga meminta Sukwo agar mau menjaga istrinya. Sampai di sini, adegan filmnya benar-benar menguras air mata. Apalagi di detik-detik terakhir Sang Hwa berubah menjadi zombie. Ia masih berusaha menahan para zombie-zombie itu. Untungnya, Sukwo dan Yongguk akhirnya berhasil membuka pintu dan masuk, walaupun pada akhirnya si nenek tidak berhasil terselamatkan. Tanpa banyak bicara, Sukwo langsung melayangkan pukulan ke salah satu bapak-bapak ngeselin yang dari awal memang dialah yang menghasut orang-orang agar tidak membukakan pintu untuk Sukwo dan yang lainnya. Si bapak ngeselin itu bahkan berhasil menghasut orang-orang untuk mengusir mereka pergi ke gerbong lain. Di saat orang-orang itu sibuk mengikat gagang pintu menggunakan potongan baju, ada salah satu saudara wanita tua yang menjadi korban tadi dengan sengaja membuka bagian pintu lain dan membiarkan para zombie itu masuk menyerang orang-orang yang berada di gerbong 15. Sukwo dan yang lain hanya terdiam mendengar teriakan minta tolong mereka dari balik pintu.
Scene beralih. Di kamar mandi, Sukwo berusaha menghubungi mantan istrinya, tapi lagi-lagi tidak diangkat. Tidak lama kemudian, rekan kerjanya menelpon, mengabarkan jika Busan berhasil bertahan. Rekan kerjanya juga bilang jika kekacauan yang terjadi ini merupakan akibat dari proyek yang mereka berdua jalankan. Mendengar hal itu, Sukwo terdiam. Rasa bersalah terlihat jelas di raut wajahnya. Lalu, sebuah guncangan kereta membuat Sukwo bergegas keluar memeluk anaknya. Karena jalur kereta terhambat, mereka akhirnya terpaksa turun di stasiun Timur Daegu untuk berganti kereta lain menuju Busan. Rupanya, si bapak ngeselin tadi berhasil selamat lantaran ia dan petugas kereta bersembunyi di salah satu toilet. Tapi memang dasarnya si bapak-bapak ini licik sekali. Jadi ketika kereta berhenti, dia dengan sengaja mendorong si petugas kereta tadi ke sekumpulan zombie yang menunggu di luar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kekejaman si bapak laknat ini tidak sampai di situ. Dia bahkan dengan tega menarik Jin Hee ke salah satu zombie yang dari tadi terus mengejarnya. Alhasil, Jin Hee mendapat gigitan di bagian kaki dan Yongguk yang melihat itu segera turun tangan melawan zombie tadi. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, Yongguk bukannya pergi, tapi malah justru menangisi keadaan Jin Hee yang sebentar lagi akan berubah. Alhasil, Yongguk hanya pasrah saat Jin Hee menggigitnya. Si bapak ngeselin tadi yang masih terus berlari dari kejaran zombie di belakangnya, mendadak kakinya terkilir dan membuatnya jatuh. Masinis kereta yang melihatnya segera menolong, tapi seperti biasa, si bapak ngeselin itu lagi-lagi tega mengorbankan orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat berbeda, tabrakan kereta membuat Sukwo dan yang lainnya terperangkap. Sambil menangis, Suan berusaha menyadarkan ayahnya yang jatuh pingsan. Setelah berhasil sadar, ia segera keluar dari celah kereta yang menghimpit. Tapi kemudian, sebuah benda berat jatuh menutupi celah tempatnya keluar tadi. Sukwo berusaha menyingkirkan benda itu dengan susah payah, sementara si pria gelandangan berusaha menahan para zombie yang berhasil keluar tadi dengan menggunakan besi. Sambil menggendong anaknya, Sukwo berlari bersama Sungkyung dari kejaran ratusan zombie di belakangnya. Ia berusaha mengejar sebuah kereta yang melaju tepat di depannya. Setelah berhasil naik, Sukwo sangat terkejut lantaran si pengemudi kereta merupakan si bapak ngeselin tadi yang telah terinfeksi. Dia meminta tolong pada Sukwo agar mengantarkannya sampai ke alamat rumah yang ia sebutkan. Sukwo menjawab dan memberitahu bapak-bapak itu bahwa dia telah terinfeksi. Si bapak yang baru menyadari sama sekali tidak bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Lalu kemudian, dia mulai kehilangan kontrol atas tubuhnya dan mulai menyerang Sukwo berusaha menggigitnya. Perkelahian keduanya tak terelakkan. Di saat Sungkyung berusaha membantu, Sukwo justru tergigit di bagian tangan. Untungnya, ia berhasil melempar si bapak ngeselin yang telah berubah menjadi zombie itu keluar dari kereta. Menyadari dirinya telah tergigit, Sukwo bergegas membawa Suan dan Sungkyung masuk ke dalam kereta. Ia memberi sedikit penjelasan pada Sungkyung tentang tuas bagian mana yang harus ditarik ketika akan berhenti. Sukwo juga menghampiri Suan dan menasehati agar dia tinggal bersama Sungkyung. Tapi di sini, Suan terus saja memegangi lengan baju ayahnya dan melarangnya pergi. Tidak tahan melihat anaknya terus menangis, Sukwo akhirnya menguatkan hati dan beranjak pergi keluar dengan segera. Suan yang berniat mengejar akhirnya dipeluk Sungkyung dengan erat. Di luar sana,
Sukwo masih bisa mendengar suara teriakan anaknya yang terus saja memanggil. Memori masa kecil anaknya saat baru lahir tiba-tiba muncul di detik-detik dirinya akan berubah. Lalu kemudian, Sukwo pun menjatuhkan diri dari kereta yang melaju kencang. Beberapa menit kemudian, kereta yang mereka berdua naiki berhenti karena jalur yang terhambat. Keduanya terpaksa turun dan berjalan melewati beberapa mayat zombie yang sudah terbakar menuju ke sebuah lorong gelap. Rupanya, di ujung lorong telah ada beberapa tentara yang berjaga ketika mereka akan bersiap menembak. Para tentara itu justru mendengar nyanyian Su-an dan segera berlari menjemputnya. Film pun tamat. Ending yang benar-benar bikin mewek. Oke guys, gimana penjelasan alur film kali ini? Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.